Yesus masuk ke Yerusalem adalah sebuah chapter yang terakhir dalam kehidupan dirinya di tengah-tengah dunia. Sekaligus adalah sebuah titik awal dalam sebuah pekan suci di mana dia akan menuju kepada kayu salib. Dalam klimaks dia mengerjakan misi yang besar dari Bapa di surga. Saudara sekalian, semua kitab Injil mencatat akan bagian yang sangat krusial ini. Dia masuk ke Yerusalem. Karena bagian ini sangat syarat sekali dengan simbolisme demi simbolisme. Paling tidak ada 3 simbolisme yang dimunculkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Yang pertama, Yesus dirajakan, dialu-alukan, dipuji-puji. Ini bagian akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Yang kedua yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Rumah yang kudus harusnya menjadi tempat di mana Allah bersemayam, tetapi kotor, najis bahkan. Maka dia datang membersihkan, menguduskan kembali. Dan yang ketiga adalah Yesus mengutuk pohon ara. Semua terekam dalam catatan Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di dalam kerangka Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Nah, pagi hari ini kita sama-sama memikirkan yaitu Yesus masuk ke Yerusalem dalam kaitan dia dielu-elukan. Dia menyatakan diri sebagai seorang raja, Mesias yang ditunggu-tunggu ratusan tahun oleh orang-orang Yahudi. Sama-sama kita lihat dari perspektif Injil Lukas pasal yang ke-19. Anda boleh membuka kitab suci. Lukas pasal 19 akan kita renungkan bersama bagaimana atau seperti apa profil ketika Yesus menyatakan diri sebagai raja, sebagai Mesias. Saudara, yang pertama kita akan merenungkan ayat demi ayat dari Lukas 19 mulai ayat yang ke-29 hingga yang ke-44. Saudara, yang pertama, raja seperti apa yang kita renungkan hari ini yaitu raja yang dijanjikan. Raja yang sangat dijanjikan itu. Menarik sekali kalau Anda perhatikan dengan detail kisah catatan Injil, maka Yesus dia tidak pernah menyatakan diri sebagai Mesias di depan publik. Tidak pernah, saudara. Bahkan dia melarang para muridnya ketika para murid melihat satu kebenaran tentang diri Kristus Mesias itu. Yesus katakan jangan beritahu siapapun. Kenapa, saudara? Karena waktunya belum tiba. Tetapi dalam catatan, khususnya dalam cerita ini, Lukas 19, dia masuk Yerusalem. Maka Yesus secara sengaja, secara terang-terangan, di depan publik, saudara sekalian. Kita perlu tahu hari itu konteksnya adalah mereka orang Yahudi akan merayakan Paskah. Satu hari raya yang penting bagi mereka. Maka ada ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai macam penjuru. Mereka berhimpun, mereka berkumpul di Yerusalem. Maka suasana ramai sekali, penuh sekali. Di dalam momen itu kemudian Yesus menyatakan diri. Dia menyatakan dirinya adalah Mesias, Raja Penyelamat. Waktunya sudah datang. Sama-sama kita melihat ayat yang ke-29 kita akan membaca hingga ayat yang ke-35 lebih dahulu. Lukas pasal 19 ayat yang ke-25. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Berhenti dulu. Sudah jelas kita menemukan dalam kisah ini, dalam catatan yang kita baca,
Bagaimana Yesus sebagai raja, raja yang berotoritas. Beberapa catatan kita boleh renungkan, kita boleh temukan. Raja seperti apa yang berotoritas itu dari kisah ini? Anda lihat, ada kalimat Tuhan memerlukannya. Wow, luar biasa. Jelas sekali Yesus katakan pada dua muridnya, kita nggak tahu siapa namanya. Yesus katakan pergi ke sana, kemudian temukan seekor keledai, satu keledai. Catatan Injil lain mengatakan ada keledai dan anaknya. Tetapi Lukas mengatakan keledai muda. Kita sepakat bicara soal anak keledai. Keledai yang muda. Dikatakan kemudian beritahu kepada pemiliknya, lepaskan dan Tuhan memerlukan. Saudaraku, aneh sekali bukan? Tentu jangan berpikir bahwa Yesus ajari muridnya nyolong ya, suruh curi. Bukan saudaraku. Tetapi apa arti cerita ini? Dia adalah raja yang berotoritas. Saudaraku, hanya seorang raja, hanya seorang yang punya wewenang, yang mampu mengambil tanda petik, meminjam sesuatu kepunyaan rakyat. Hanya raja, saudara sekalian. Gak sembarang orang. Maka ketika utusan berkata Tuhan memerlukannya, itu suara yang jelas mewakili raja yang meminta hal ini. Dia raja, Bapak Ibu sekalian. Dia raja yang dijanjikan itu. Berikutnya, ada sebuah keterangan yang menarik. Saya sudah mengulas di sana, dikatakan ada keledai muda atau anak keledai. Tetapi yang menarik, ada sebuah keterangan penting yang belum ditunggangi orang. Ini bukan sekedar keterangan sebuah informasi, tetapi punya makna yang penting. Apa artinya? Belum pernah ditunggangi dalam konsep perjanjian lama. Itu bicara apa? Sesuatu yang murni, sesuatu yang asli. Ketika umat Allah membawa persembahan, membawa kurban, adalah sesuatu yang seharusnya murni, sesuatu yang asli, sesuatu yang tanda petik belum pernah dijamah oleh orang lain. So itulah kurban di hadapan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ketika kita menyembah Dia, ketika kita memberikan persembahan, ada sesuatu yang murni, yang asli, bukan sesuatu yang sisa, bukan sesuatu yang pernah dipakai, bukan sesuatu yang murni. Tetapi yang kedua saya temukan arti yang belum pernah ditunggangi orang berbicara apa. Anda perlu tahu bahwa seekor keledai itu, ketika dia belum pernah dipakai oleh siapapun, belum ada manusia yang pernah memakai menungganginya, biasanya dia adalah keledai yang liar. Wow, liar sekali. Maka harus dijinakan, maka harus tanda petik dipatahkan lebih dahulu, baru seseorang boleh mengendarai, naik ke atas keledai tersebut. Tetapi kisah ini memberikan informasi yang mengejutkan. Keledai itu yang belum pernah ditunggangi oleh orang, langsung dipakai oleh Yesus. Wow, apa artinya? Sekali lagi kita melihat otoritas seorang raja atas segala sesuatu, termasuk binatang yang namanya keledai. Tanpa perlu dijinakkan, dia adalah raja yang berotoritas. Dia atur segala sesuatunya. Wah, kita menemukan butir-butir yang memperlihatkan dia adalah raja yang dijanjikan itu. Satu lagi, kalau Anda menemukan di sana ada sebuah catatan bahwa Yesus datang, dia mengendarai keledai dan bukan kuda. Setelah saya percaya kebanyakan umum kalau Anda melihat film-film perang, ketika raja menang perang, dia pulang ke kotanya, maka semua orang menyambut, semua orang bertepuk tangan. Pakai apa dia raja itu? Kuda. Di tangannya punya pegang senjata, pegang pedang. Ini pahlawan besar. Tetapi Yesus hari itu dia datang bukan dengan kuda, tetapi dengan apa, saudara? Keledai muda. Menarik sekali, ini adalah sebuah penggenapan daripada nubuat dalam perjanjian lama. Zakaria pasal 9 ayat 9 adalah sebuah nubuatan yang digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Kita sama-sama membaca ini. Semua membaca, 1, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring.
hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jelas sekali, sangat gamblang, percis. Raja datang dengan apa? Keledai muda. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang bukan dengan kuda, tetapi dengan keledai muda. Dia datang bukan dengan senjata di tangan, tetapi dengan cinta kasih. Yesus datang bukan membawa dengan kekuasaan untuk menghancurkan. Tidak, saudara. Dia datang untuk memulihkan, menciptakan kembali. Sudah dia datang bukan dengan senjata, membawa senjata, membawa pedang, tetapi dia datang membawa kedamaian, membawa damai sejahtera. Itulah damai yang sesungguhnya, di mana melaluinya manusia berdamai dengan Allah. Saudaraku, itulah raja yang dijanjikan. Tapi sayang sekali, murid-murid yang hari itu ikut berkerumun, ratusan orang, ribuan orang yang kemudian ikut menyambut coronation, penabisan itu. Semua orang melihat ini raja, ini Mesias yang kami tunggu dari nenek moyang kami ratusan tahun. Tapi sayang sekali, ternyata mereka tidak mengenal sang raja. Mereka nggak kenal, saudaraku. Oh, mereka bagaimana tahu, oh ini Yesus ini, oh ini anaknya si tukang kayu itu. Tetapi mereka tidak betul-betul mengerti atau mengenal siapakah sang raja itu. Saudara-saudara sekalian, kita tentu tahu secara konteks, mereka beranggapan bahwa Yesus adalah Mesias. Secara politis, kita tahu mereka adalah orang-orang yang terjajah. Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, saudaraku, berganti-ganti rezim. Mereka tertekan sekali orang-orang Yahudi. Maka mereka menunggu-nunggu pada hari itu. Mereka katakan, inilah raja yang kami tunggu-tunggu. Mesias politis. Padahal Yesus, dia bukan Mesias yang demikian. Kita tahu bahwa Yesus datang bukan membereskan urusan-urusan fisik manusia saja, tetapi dia membereskan hal yang paling krusial, urusan dosa. Setelah sekalian, Yesus datang, ada sebuah kalimat yang bagus sekali. Dia datang bukan hanya lesser needs, bukan hanya kebutuhan yang paling rendah, yang paling kecil, bukan itu, saudaraku. Tetapi dia datang untuk apa? Greatest needs, sesuatu yang paling besar, yang terbesar. Apa itu? The problem of sin, urusan dosa. Setelah ingat baik-baik, Yesus datang ke dalam dunia akan kita peringati dalam momen Jumat Agung. Dia datang bukan sekedar membuat Anda yang kurang bahagia kemudian lebih bahagia sekarang. Oh, bukan, saudara. Jangan berpikir dia datang, kita yang kurang duit, sekarang kemudian lebih banyak uang di tangan kita. Saya kira bukan itu tujuan Yesus datang dalam dunia. Bukan sekedar Anda kurang ini, kurang itu, kemudian kita mulai mendapatkan semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, memang kita semua membutuhkan hal-hal tadi. Kita perlu kebahagiaan hidup, kita perlu uang, kita perlu koneksi, kita perlu banyak hal. Saya sepakat. Tapi dia datang bukan untuk hal itu saja. Dia datang untuk hal yang lebih besar. Mengapa manusia kurang bahagia? Mengapa manusia selalu kurang dan merasa kurang dalam hidup ini? Kenapa hubungan suami istri makin tua makin rumit? Saudaraku, perhatikan, dia datang, dia membereskan apa? Akarnya, sumbernya, saudaraku. Bukan sekedar membuat kamu bahagia, tapi kenapa kamu gak bahagia? Kenapa gak pernah puas dalam hidup ini? Kenapa kamu sulit mencintai dia? Akarnya yang dibereskan oleh Yesus.
greatest needs. Saudara-saudara sekalian, jangan puas hanya sekedar menjadi anggota GKY. Oh, saya udah dibaptis, saya punya kartu anggota, dapat diskon di mana-mana, ke laboratorium diskon, hospital diskon, restoran diskon, bengkel diskon, mana lagi? Yang punya salon mau diskon, mau daftar, silakan. Saudaraku, ini adalah lesser needs. Bukan gak penting, saya tahu. Tetapi dia datang, bukan urusan yang kecil, yang paling remeh. Tidak, saudaraku. Jangan puas hanya sekedar memegang kartu anggota GKI Pluit. Tetapi kenallah Tuhan itu. Saudara sekalian, knowing the world will give you livelihood. Menarik sekali ya. Ketika kamu mengenal dunia, apa itu livelihood? Mata pencaharian. Anda kenal dunia, punya koneksi, punya banyak kenalan. Anda mudah mendapatkan pekerjaan, bukan? Gampang. Maka Anda mendapatkan penghidupan. Anda dapat rezeki, dapat apa tuh? Segala macam keuntungan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi knowing God, knowing Jesus will give you life. Mana yang penting bagi saudara? Livelihood atau life? Saya dengar Anda mengatakan dua-duanya penting itu. Saya setuju. Tetapi ingatlah, Yesus mengatakan apa gunanya kamu mendapatkan seluruh isi dunia ini, tetapi teruskan sendiri, saudara. Dia datang bukan memberikan hal-hal yang kecil, tetapi dia memberikan yang paling utama. Itulah hidup kekal. Saudaraku, poin 1 saya selesaikan mendorong kita. Dia raja yang dijanjikan. Mari kita kenal dia. Kita kenal lebih dan lebih lagi. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, yang kedua, profil apa yang kita temukan daripada kisah perspektif Injil Lukas. Yang kedua adalah raja yang dimuliakan. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus masuk ke kota itu, maka langsung kota itu heboh sekali. Semua orang menyambut, semua orang berteriak-teriak. Ayat 37 Anda boleh membaca di sana. Orang-orang mengatakan apa? Ini loh orang yang buat mujizat. Ini loh yang memberi kami makan 5.000 orang. Ini loh yang membangkitkan orang lumpuh. Semua orang bercerita tentang apa? Mujizat. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak yang berhimpun pada hari itu? Perhatikan di sana, mereka kemudian membentangkan atau menghamparkan jubah yang mereka pakai di jalan raya. Apa artinya? Wah, ini adalah sebuah simbol penghormatan. Bagaimana seorang menghormati, menyambut raja. Yesus diberi karpet merah. Silakan datang. Ini orang penting sekali bagi kami. Satu lagi, menarik sekali. Tadi kita telah berkali-kali di dalam awal ibadah selalu memakai kata Hosana, 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 Hosana. Saudaraku, kita perlu kenal bahwa ketika orang-orang mau masuk Yerusalem, biasanya mereka tuh menyanyi atau membaca Mazmur. Mazmur 114, 115, 116, 117. Dia baca, dia menyanyi, dia mendaraskan Mazmur itu. Dan kemudian ketika tiba di ujung kota Yerusalem, dia mau masuk kota itu makin dekat, dia mulai menyanyikan Mazmur apa? 118. Itulah kemudian kita baca tadi. Kita lihat ayat 8, kita baca, coba perhatikan Mazmur ini, yang mereka bacakan di sini. Ayat yang ke-38. Semua membaca? Saya belum sempat tekskan di sini. Semua membaca. 1, 2, 3. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saya stop dulu. Kalau ini adalah sebuah kutipan dari Mazmur 118. Kalau Anda membaca di sana, Mazmur itu sama bunyinya. Tetapi hari itu para murid bersama orang banyak memberikan sebuah penekanan. Anda lihat yang saya berikan warna yang berbeda itu. Dia mengatakan diberkatilah dia
yang datang, perhatikan, sebagai raja. Sangat dihormati, ini raja. Mereka memuji, mereka memuliakan. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali, sederhana sekali poin ini berbicara apa? Mereka menyambut, mereka menerima Yesus. Mereka merajakan Yesus. Sekalipun dengan konsep yang salah, dengan motif yang tidak terlalu tepat. Tetapi pada poin ini, bagi kita yang hidup di abad saat ini, kita semua di-challenge, apakah kita adalah orang-orang yang menyambut Dia, memuliakan Raja yang dijanjikan itu. Di awal ibadah kita mengangkat daun palem, kita mengatakan Hosana, Hosana. Kita memuliakan Dia, kita membesarkan. Setiap minggu kita beribadah, kita merajakan Yesus. Saya berharap kita bukan hanya lakukan itu di dalam gedung gereja, tetapi ketika berada di luar gedung gereja, kita pun adalah orang-orang yang selalu merajakan Yesus. Ada kalimat yang mengatakan worship is not a part of the Christian life. Saudaraku, ibadah itu bukan ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, kita memuji Tuhan. Itu bukan bagian, potongan, porsi dari kehidupan orang Kristen. Oh, di hari Minggu kita memuji Tuhan, kita merajakan Dia. Tetapi sesungguhnya worship, kita merajakan Dia, adalah kehidupan seorang Kristiani dimanapun kita berada. Amin, saudara. Kita merajakan Dia. Yang terakhir, yang ketiga, saya ulang, pertama, Dia adalah Raja yang dijanjikan itu. Kenal baik-baik Raja itu, saudara. Yang kedua, Dia Raja yang dimuliakan, dipuji selama-lamanya. Yang ketiga, Dia adalah Raja yang ditolak. Raja yang ditolak. Perhatikan ayat 39 hingga ayat ke-44. Ini adalah satu bagian yang cukup menarik sekali. Kita menemukan bahwa ternyata di tengah-tengah ratusan ribuan orang yang mengeluhkan, yang menyambut Yesus, tetapi ada orang-orang, sekelompok orang kemudian yang menolak dan menegur Yesus. Perhatikan ayat yang ke-39. Bersama dengan saya semua membaca 1, 2, 3. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu. Wow. Setelah aku perhatikan, saya kira bukan hanya orang-orang Farisi yang memang bertahun-tahun memantau Yesus, mencari lubang kesalahan. Tapi saya kira orang-orang banyak yang hari itu mereka mengatakan Hosana, Hosana, diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. 4 hari kemudian orang yang sama itu, saya katakan besar kemungkinan dia berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa berubah? Kenapa ganti, saudaraku? Ingat poin 1? Karena konsep mereka salah. Mereka kecewa. Mereka pikir Yesus yang ditunggu-tunggu akan angkat senjata, lakukan satu revolusi besar. Loh. Kok sekarang orang ini jadi dibelenggu, dicambukin, digebukin. Waduh, cilaka kita. Salah orang kita. Lebih baik hancurkan, bunuh orang ini. Kita cari raja yang baru. Hati-hati, saudaraku, dengan konsep kita tentang Tuhan. Kalau kita punya konsep yang keliru, saudaraku, engkau kecewa dengan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Saya pikir Tuhan adalah Tuhan demikian. Saya kira Yesus adalah yang seperti saya duga. Ternyata kok begitu sih? Sudah doa bertahun-tahun. Saya cinta Tuhan. Mati-matian pelayanan. Kok Tuhan gitu sih? Kita mulai kecewa. Kita mulai berpaling. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati sekali. Ini hal yang main-main, saudaraku.
Kembali dalam ayat ini. Ada orang Farisi mengatakan, waduh guru, tegur murid-muridmu tuh. Secara frasa Yunani, ini kata-kata yang keras tuh. Ini perintah yang mohon maaf ya, yang kasar, yang kurang ajar tuh, yang mendesak. Kira-kira mereka mengatakan, guru, suruhlah murid-muridmu diam. Wah, aduh, kasar sekali tuh, kasar sekali. Tetapi perhatikan bagaimana respon Yesus. Lihat 40, lihat 40 tuh. Aku berkata kepadamu, perkataan Tuhan Yesus, jika mereka ini diam, maka batu akan berteriak. Anda perhatikan Yesus sengaja mengkontraskan antara orang yang hidup dengan benda yang mati. Yesus katakan kalau yang hidup bernafas ini diam, yang benda mati akan berteriak. Apa artinya? Apa artinya? Terlihat dengan jelas Yesus tahu betapa dekilnya hati manusia. Yesus tahu mereka adalah orang yang buta secara spiritual. Itu sebabnya kalau Anda membaca ayat yang ke-42, 42, Yesus berkata, wahai, kira-kira artinya kasihan. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang kamu perlukan untuk damai sejahteramu. Kita tahu bahwa Yerusalem itu punya arti apa? Kota damai. Kota damai. Oh, artinya bagus, namanya keren, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Berapa banyak penumpahan darah di dalam kota itu? Beberapa hari ke depan, bahkan darah anak domba Allah dicucurkan di dalam kota itu. Yesus mengatakan, kalau kamu ngerti tentang damai sejahtera itu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Apa artinya? Mereka buta, mereka nggak tahu. Itu sebabnya kalau Anda membaca ayat 41, ada sebuah ayat yang bagi saya ketika saya membaca, saya berpikir, saya nggak habis pikir. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus masuk, dia lihat Yerusalem di depan matanya dia. Di dalam bentangan itu, Yesus melihat Taman Getsemani. Dia tahu ini adalah momen akan dirinya bergumul, di mana keringatnya menetes seperti darah. Dia melihat bait suci, rumah yang kudus, adalah tempat yang kemudian disarang penyamun, yang harus disucikan. Dia melihat Bukit Golgota, tempat yang mengerikan itu. Yesus perhatikan, dia melihat semua hal itu. Apa yang terjadi? Ia menangisinya. Wah, Yesus menangis, saudaraku. Sudah perlu tahu kata menangis ini bukan menangis pokoknya ya sekedar air mata menangis biasa. Oh tidak, saudara. Injil mencatat hanya 2 kali Yesus menangis. Masih ingat? Kali pertama kapan? Di depan kubur Lazarus. Waduh, Yesus hancur hatinya, dia sedih bukan main. Kita tahu ini keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Anda lihat kesedihan yang dalam membuat ratapan tangisan dalam diri Yesus. Yang kedua, di depan kota Yerusalem. Waduh, saudaraku. Maka menangis saya boleh artikan meratap. Menangis dengan, serta menangis dengan terisak-isak. Begitu ya? Ada yang pada begitu? Yang pernah dimarahin sama suaminya? Waduh, hancur sedih hatinya. Itulah meratap, mengerang. Pertanyaannya, kenapa Yesus seperti itu? Kenapa dia melihat Yerusalem? Dia melihat Taman Getsemani, dia melihat Bukit Golgota, dia melihat bait Allah itu. Dia kemudian meratap dalam hatinya, dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Apakah dia takutkah dengan penderitaan? Apakah dia takut dengan kayu salib? Saya kira memang betul. Itu sesuatu yang sangat mengerikan bagi Yesus. Tetapi yang paling penting, yang paling mendesak,
yang paling mendorong, menggerakkan dia menangis, karena kedegilan hati manusia. Karena kebutaan rohani dari umat manusia. Saudara sekalian, ada banyak orang yang menangis. Ada banyak orang yang kemudian meratap. Mungkin karena kedukaan, saya setuju. Mungkin karena kehilangan pekerjaan, iya. Mungkin karena problem masalah hidup kita yang bertubi-tubi, betul saudara. Tapi izinkan saya bertanya, pernahkah engkau menangisi kebiasaan buruk yang sulit engkau tinggalkan? Pernahkah engkau menangisi hal-hal negatif yang masih melekat dalam diri kita? Bertahun-tahun jadi orang Kristen, saudara. Pernahkah kau menangis, Tuhan, kenapa sih aku sulit mencintaimu? Kenapa aku suka dengan dunia? Aku tahu ini sesuatu yang salah, tapi kenapa aku sulit sekali melepaskan? Tiap hari dilema, jujur atau sebaliknya. Aku tahu harus mengasihi pasanganku, tapi kenapa susah sekali? Anak makin besar, dia makin sulit, dia makin nakal. Aku sulit mengasihi dia. Pernahkah kau menangisi hal demikian? Saudara-saudara kalian, raja itu adalah raja yang datang dan ditolak. Karena waktu saya berhenti di sini, 2 ayat tersisa, itu ayat yang ke 43, 44 itu berbicara satu nubuat di mana Yesus mengatakan Yerusalem dan bait suci akan rata dengan tanah, akan hancur. Jangan main-main dengan orang-orang yang menolak raja yang dijanjikan itu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, jika ada di antara saudara yang mendengar khotbah ini dan engkau belum percaya Yesus, engkau belum sungguh-sungguh menerima dia raja yang dijanjikan itu, saya mendoakan saudara pada hari ini, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah Yesus. Terimalah dia. Jangan tolak dia. Di akhir khotbah ini saya akan mengajukan ada dua pertanyaan yang Anda boleh renungkan, pikirkan sepanjang minggu sengsara ini. Dari renungan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apakah aku adalah orang yang makin mengenal sang raja itu? Apakah dirimu adalah orang yang tiap hari, tiap tahun kita makin hari makin mengenal, makin limpah, makin dalam mengenal dia? Saudaraku, ini bukan soal berapa lama sudah menjadi orang Kristen, bukan soal itu, saudara. Tetapi seberapa dalam, seberapa jauh engkau mengenal sang raja itu. Mintalah kepada Tuhan anugerah agar kita boleh makin mengenal dirinya. Yang kedua, sudahkah aku menjadikan dia sebagai raja dalam hidup ini? Sebuah pertanyaan sederhana, siapa raja dalam hidupmu? Tidak puas mengatakan tiap minggu datang gereja, kita mengatakan Yesus adalah raja, aku memuliakan, menghormatimu. Pada hari ini kita mengangkat daun palem, kita mengatakan Hosana, dia raja. Pertanyaannya, betulkah dia raja? Pertanyaannya, bagaimana engkau merajakan dia? Saudara-saudara sekalian, sudahkah seluruh keberadaan kita, cara pikir kita, cara kita merasa, cara kita melangkah, cara kita bertindak mencerminkan dia adalah raja? Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa detik di depan, saudara memikirkan pertanyaan tadi. Bukan soal berapa lama kamu jadi orang Kristen.
yang Yesus nantikan, seberapa dalam engkau mengenal Dia. Yesus seperti apa yang kamu harapkan dalam hidup ini? Saudara, ketahuilah tidak mungkin kau bisa mengenal Dia sebelum Dia membuka dirinya, mewahyukan dirinya, berkata, Tuhan, aku mau lebih mengenalmu. Beranugerahlah, singkapkanlah dirimu. Berjanjilah, Tuhan, engkaulah satu-satunya Raja dalam hidupku. Bapa, dengarlah setiap doa yang anak-anak-Mu panjatkan, satu refleksi dari hati yang tulus. Karena kami gak main-main ketika kami menjadi anak-Mu. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami membutuhkan belas kasih. Sehingga momen Paskah tahun ini adalah momen yang memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah setiap taburan benih yang telah ditaburkan, yang telah diletakkan di hati kami. Dengan demikian boleh bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dari hati yang dalam, kami memohonnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.